Tanya di mana orang tua kandung saya. Dari situ mulai sadar jati diri kita ya Pak. Cita-citanya pengen ikut Olimpiade. Wah. Halo sahabat itu semua, kembali lagi di Suryadi Artawan Channel dalam acara Musik Ngobrol Itu Asik. Hari ini di sebelah saya sudah ada kursi kosong yang nantinya akan diisi oleh seorang bintang tamu. Sudah lumayan saya kenal dan baru-baru ini beliau mengikuti sebuah event besar di Papua. Dan beliau juga memiliki segudang prestasi, dan yang paling saya suka adalah dia sangat humble. Dia ini dari Indonesia Timur tetapi berkuliah di Universitas Mahadewa Indonesia di Bali. Nah, siapa dia? Kita langsung panggil saja. Ini dia, kalau saya panggil namanya Crispinus sih namanya, tapi siapa sih nama lengkapnya dan siapa sih Crispinus ini? Langsung kita hadirkan aja. Okay. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini, Crispinus. Kita terus dulu, selamat siang. Wah, udah lama banget kita nggak ketemu ya? Iya Pak. Lama banget gini. Jadi kita ketemunya juga gara-gara habis kemarin ya di PON Papua ya? Karena persiapan yang cukup panjang ya. Terakhir ketemu juga ngajar sama Bapak itu semester 2 ya Pak. Semester 2. Ini semester 2 saya ketemu Crispinus di kampus terakhir. Gimana kabar nih? Sehat? Baik Pak, sehat. Nih bulan Desember nggak sibuk-sibuk nih? Kalau sekarang nggak ada kesibukan, hanya membantu adik-adik. Bantu adik-adik untuk persiapan, ada beberapa event yang mereka akan ikuti. Ya, adik-adik dan teman-teman juga ya. Mungkin di sela-sela itu juga saya ngambil latihan juga. Oh, masih latihan-latihan setelah kegiatan kemarin ya. Nah, Crispinus, saya mau tahu nih ya, nama aslinya siapa sih nih? Nama panjangnya nih? Nama lengkap saya Crispinus Mariano Wonda. Crispinus Mariano Wonda. Iya. Dari mana nih? Saya asalnya dari Sumba Timur Pak. Sumba Timur, ya. Waduh. Nih, sapa-sapa dulu teman-teman Sumba Timur. Jadi, halo Umbu Rambu. Oh. Umbu itu sapaan sama seperti di Bali itu Bli. Oh, kakak. Ya, teman-teman Umbu dan Rambu. Ya. Waduh, saya baru dapat bahasa baru nih dari Crispinus nih. Ini suka bertinju nih gara-gara emang nakal apa gimana nih? Kalau nakal ya wajar lah. Wajar. Normal lah ya. Oh, lagi cowok-cowok ya. Ya. Terus bisa ketemu petinju nih. Biasanya kan kalau orang timur identiknya main bola nih. Iya. Saya dulu masih SMP, SMA itu sering main bola, Pak. Oke. Ya, sering main bola, dan di sana main bola di antar desa, antar sekolah pernah ikut, dan ya menurut saya itu hanya sebegitu-begitu aja, dan kami mainnya hanya di kampung saja Pak. Oke. Ya, jadi setelah udah tidak ada kegiatan lagi, saya pengen coba yang ternyata kayaknya tinju ini asik. Wah, awalnya hanya pengen coba. Berarti coba-coba. Iya. Yang penting dapat mukul orang dulu. Tapi mukul orangnya dapat uang sekarang ya. Iya. Ini perlu dicontoh nih. Nggak asal pukul ya. Iya. Tapi akhirnya berprestasi. Dan tinju juga udah beri saya jalan hidup sampai ke Bali. Waduh, ya, bagus. Merantau. Akhirnya dari kegiatan yang ya kita anggap negatif ya, saling pukul, tapi ternyata itu adalah jalan hidupnya sekarang, Crispinus ya. Dan orang tua saya juga dulu bahkan sempat ragu karena saya badan posturnya kecil, kurus dulu, karena rajin olahraga jadi agak sedikit ya berisi isinya dikit. Karena begini sobat musik semua, saya pun sendiri waktu perkenalan Crispinus dia bilang izin untuk
seleksi tinju, saya juga ragu. Terus terang, ini beneran apa tidak ini petinju ini? Oh, ternyata dia buktikan dengan prestasi. Istilahnya body boleh kecil tapi nyali jangan kecil ya, harus besar. Crispinus ini berapa bersaudara sih? Kalau saya sebenarnya Pak, itu aslinya sendiri, tapi saya dari kecil itu tinggal sama nenek atau orang tua angkat. Oh begitu. Kami berenam bersaudara. Berenam saudara. Saya yang ketiga di kartu keluarga. Yang di kakaknya ketiga. Oke. Oh ya teman-teman ngusik semua nih. Oke, saya ketemu sama Crispinus ini dadaan di kampus. Jadi kita syuting dadaan aja. Jadi di ruangan yang lebih prepare, tapi ini asik di kondisinya nih. Kita ada di kampus Universitas Mahadéwa Indonesia. Yang di Bali dulu namanya IKIP Bali dulu namanya. Jadi kalau kalian mau nyari ilmu atau mau menempa ilmu, jadi mau jadi guru olahraga kah, ekonomi atau bahasa, bisa bergabung di Universitas Mahadéwa Indonesia. Dan ini masih kuliah sekarang kan ya? Di Universitas Mahadéwa. Kuliah. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 5 Pak. Semester 5. Waduh, siap-siap nyusun. Mudah-mudahan nanti proses ya. Lancar ya. Siap, nah, sedikit tadi nih masalah di kampung nih. Ya. Kebandelan apa sih yang paling bandel menurut Crispinus yang pernah Crispinus lakukan? Tapi yang bisa di-share ya sama teman-teman. Yang ada nggak bisa di-share nih. Kalau gitu saya ubah pertanyaannya, berapa kali kena pukul pakai kayu nih? Sering kali setiap hari apa gimana? Dari orang tua udah kebal. Iya, udah kayak makanan sehari-hari. Waduh, nakalnya sama kayak saya berarti. Kalau nggak kerja ya pasti ada hukuman dari bapak di kampung. Tapi dari semua hukuman itu, Crispinus apa yang rasakan sekarang? Dari didikan orang tua selama itu? Awalnya saya didikan orang tua memang dari kampung itu keras Bang, benar. Dan saya merasa orang tua itu sempat berpikir kalau orang tua itu terlalu kejam. Bahkan saya pernah sempat pengen waktu kecil, masih adrenalinnya tinggi-tingginya ya. Dan karena saya dari kecil itu udah ditinggalin sama orang tua kandung, jadi saya pengen sekali sama kayak anak-anak lain, pengen kasih sayang orang tua, benar. Dan saya sempat dulu masih SMP itu bertanya di mana orang tua kandung saya. Dari situ mulai sadar jati diri kita ya Pak, seperti apa. Dan saya sempat nangis waktu itu, berpikir bahwa waduh, kok Tuhan kasih saya hidup seperti ini. Ya waktu itu karena terbiasa hidup keras, jadi saya udah biasa terbentuk ini. Seperti sekarang jadinya. Jadi terbiasa dengan keras gitu. Tetapi akhirnya pembuktian dengan banyak prestasi. Ya memang jalan Tuhan. Jalan Tuhan, benar jalan sekali. Tuhan seperti setiap kegiatan harus disertai dengan doa. Iya. Crispinus percaya akan indah pada waktunya nanti. Iya. Saya datang ke Bali dulu itu, tas sekolah saya itu saya pakai isi pakaian. Isi pakaian itu sepatu cuma 2, sama pakaian gereja karena saya Kristen. Pakaian gereja sama pakaian sekitar 4 lembar pakaian rumah. Nggak ada modal waktu itu. Ada kakak saya yang senior yang udah pernah kuliah di sini juga, yang udah lebih dulu ikut tinju, udah berhasil di sini. Saya ikut jejak dari Kak Cornelis ya, betul. Sempat pulang kampung dan cerita, dan saya dengar ceritanya sempat sangat termotivasi Pak. Situ saya merenung ketika saya udah selesai lulus SMA, SMK saya dulu di Waingapu. Saya karena orang tuanya hidupnya pas-pasan lanjut kuliah, saya bingung. Saya sempat berhenti 1 tahun di kampung. Saya bingung mau lanjut kerja, nggak ada peluang kerja. Dan akhirnya saya putuskan untuk merantau ke Bali. Dan saya merantau ke Bali juga Pak, dengan
waktu itu Kak Cornelis yang itu, Kak Cornelis dia buat event lomba lari di kampung. Jadi di sana saya, wah ini peluang nih untuk saya bisa dapat uang tiket ke Bali. Ke Bali. Saya ikut lomba lari dan waktu itu puji Tuhan saya dapat juara 2 dan Lari hadiahnya 800.000 ya, uang hadiah itu yang saya pakai buat ke Bali dengan menggunakan kapal. Waduh. Artinya dari awal sudah ada keinginan yang kuat Iya. nih. Untuk keinginan untuk berubah. Berubah. Iya. Waduh, benar sekali. Yang kita punya semangat, niat ya, seperti Betul yang Bapak sekali. bilang. Nah, akhirnya Crispinus mencapai, kalau saya bilang sekarang sudah di top performanya, saya bilang belum ya. Crispinus masih memiliki impian yang cukup tinggi. Iya. Ingin masuk ke profesional. Saya ingin cita-citanya pengen ikut Olimpiade. Semoga Tuhan memberikan jalan. Karena kemarin di PON Papua itu medali apa? Perunggu. Tetapi itu tidak pada semangat, toh? Ya, Tidak. itu pengalaman pertama saya dan puji Tuhan, Tuhan udah berikan medali buat saya. Dan saya sangat bangga benar. Wah. Bisa Itu medali keberapa itu? baru pertama kali. Pertama kali ikut tinju. Oh, medali sebelumnya memang Udah banyak kan? Itu medali istilahnya untuk PON. tingkat di PON untuk pertama kalinya. Ya, Kalau prestasi yang lain, seperti Porprov, kejurnas saya sempat ikut. kejurnas sempat ikut. Porprov. Beberapa kejurnas sudah sering. Wah, makanya saya ingin ketemu tadi di kampus. Oh ya, tadi banyak sekali berisik di sini karena kita memang di parkiran ini ngobrolnya. Jadi ya udah, kita yang penting Iya. kita ngobrol ya. Iya. Nah, saya nih kan awam banget sama tinju nih, Crispinus. Ya, Pak. Bisa nggak kita kasih tahu nih sedikit-sedikit apa istilahnya, jurus-jurus apa sih istilahnya? Teknik Wah, dasar. teknik dasar tinju nih. Ya. Oke, jadi mungkin yang orang-orang pada tahu tentang tinju itu olahraga keras ya. Iya. Keras sangat. Karena dia fisik kan, benturan Iya, kan ya. benturan ya. Karena adu jotos. jotos ya. Kalau menurut saya tinju itu kalau kita cara melatih dasarnya yang benar, sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya, Pak. Oke. Dan itu bahkan tinju termasuk olahraga yang seni juga, Pak. Di Iya. bela diri ya. Kalau kita melatih terus tinju dan bisa itu ada gimana ya, aura emosi kita bisa keluar lewat ketika kita latihan ya, kita mempraktekkan tinju ya. Jadi di sana Crispinus menemukan adrenalin namanya, kesenangan yang berbeda pada seperti tinju. Berlatih tinju ya. Ini wah, tapi kita nggak ada alat nih untuk latihan nih, gimana? Saya kebetulan bawa nih. Iya, karena Ini saya curiga ini jualan atau gimana nih? tidak, Pak. Ya, Apa jadi- tadi ada latihan berarti? Tadi juga sempat latihan pagi. Oh, pantas bawa alat jadi. Wah, ini artinya nggak mau menghabiskan waktu sia-sia ya. Saya Yang juga penting untuk latihan. pengen mengenalkan tinju itu. Oh, ternyata tinju itu asik, fun, asik ya. Ayo boleh. Kita Oke. sobat apa namanya, ngusik semua, kita mau praktek apa sih istilahnya, sparring apa? Berlatih. Mukul pad dulu ya. Oh, mukul pad dulu sama latih dasar Crispinus tinju. ini. Nanti saya takutnya saya suka tinju deh. Kita latihan. Nanti Crispinus menyiapkan dulu alat-alatnya. Siap. Oke, nanti kita latihan mukul tinju yang benar sama atlet yang benar. Oke? Oke, sobat ngusik semua, sekarang si Crispinus sudah membawa alat-alatnya nih. Ini saya tahu nih, sarung tinju nih. Iya, glove. Ini salah satu alat-alat yang ada di sasana kami juga. Kebetulan saya selesai latihan dan saya bawa. Oke. Ya, nama sasananya apa? Di ASBC. ASBC. Ya, tempat pemusatan latihan tim Denpasar dan tim Bali-nya di sana. Lokasinya?
Di Waturenggong. Di Waturenggong. 119. Ya. Itu Anjir. Aji yang punya. Ya, Adi Dosen Sondana. juga dulu. Ya. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini Ini nih. pet. Pet namanya? tempat, sasaran mukul. Oh, ini untuk sasarannya. Ya. Oke. Ya. Oke, Bapak boleh. Oh, saya yang pakai nih. Ya, boleh. Sebelah kanan. Iya. Wah, ini saya katrok sekali. Kalau kami di waktu berangkat ke Papua kemarin sempat bertemu dengan grup YouTuber kalau nggak salah itu. Mereka sempat pengen coba ini juga. Dan sarungnya dipakai terus lepas. Oke. Ya, kita pakai dulu. Oke, jadi direkap. Oh. Nah, pantas saja Chris bilang tinju ini adalah olahraga yang tidak terlalu berbahaya karena Karena di sini ada spon. sebenarnya sebelum memakai sarung itu ada Bandit. hand drop ya. Hand drop ya kan, bandit hand kayak drop. di Muay Thai karena Iya. saya pernah ikut Cuman juga. karena tadi saya lupa bawa. Enggak apa-apa. Wow. Wah, ini tapi kalau dilatih pun Iya. ini akan keras juga pukulannya Iya. ya. Jadi tangan jadi terbiasa keras. Nah, Chris Venus, Iya. saya udah pakai glove nih. Ya. Nanti Teknik apa yang mau kasih Chris Venus kasih tahu ke saya dulu? Oke. Apa sih Pertama, nama-nama pukulannya dah dulu? Biar teman-teman yang nggak tahu juga biar tahu juga. Ya, pukulan dasar tinju itu ada jab, strike, uppercut, dan hook. Ya. Jab, strike, uppercut, hook. Ya. Hook yang hijau tuh. Hook. Oh, hook. Itu hook, Pak. Itu hook. Sorry. Ini kebanyakan humor ini. Pukulan dari samping. Oh, hook itu pukulan dari samping. Iya. Kalau strike? strike itu pukulan lurus, Lurus. untuk nembak sasaran. Oke. Oke. Apa tadi? Hook, strike, Jab. jab. Jab itu untuk mengganggu lawan. Ketika, Oh, berarti pancingan. pancing jab. Ya, sedangkan strike itu untuk tembak dan uppercut pukulan dari bawah ke atas. Hook pukulan dari samping. ke bawah. Iya. Oke. Ini saya sedikit tahu nih. Wih, sudah keren. Oke, sekarang kita latihan. Kalau gimana Jadi, posisi? Posisi kuda tubuh tinju, gimana? kalau Bapak kiri, berarti stylenya seperti ini. Sedangkan kalau kanan, stylenya kaki kiri di depan. Oh, saya dominan pakai kanan. Yang kanan kuat, berarti saya pakai kiri Iya. di depan. Kanannya untuk tembak. Oke, kanannya untuk Oke. hajar. Karena ini kita dominan yang bagian Kiri, kanan. kanan. Siap. Jadi ini untuk keseimbangan. Nah. Jadi stylenya seperti ini, Pak. Oh, Ya, stylenya tangan- seperti ini. ya, tangan ke atas, badannya sedikit menyamping. Begini. Menyamping, ya siap. Oh. Nah, ini nanti- fungsinya untuk apa nih? Nanti Jadi untuk perlindungan gini. Ini kuda-kuda tinju namanya. Oh, Jadi kuda-kuda kita tinju. Posisi stylenya seperti ini. Mhm. Ini untuk jab, dan ada strike. Ya, kembali. Ketika saya bilang jab, strike, kembali tangannya. Ya, jadi ketika kita mukul, kita jangan lupa juga untuk menjaga diri. Oke. Saya pusing. Tapi kita lakukan saja. Ayo. Oke. Pertama kita latih dulu yang namanya strike. Jab, strike. Oh, jab. Oke. Berarti ini jab. Jab. Ini jab, ini strike. Ini strike. Oke, kalau saya angkat ini jab. Jab. Ini strike. Strike. Oke, tangan satu tetap ke atas. Oh, Ya, oke. Waduh, ini kayak nanti saya takut profesional nanti ini. Oke. Jab, Jab. strike, Strike. jab, strike. Oh, jab straight. Oke. Otak nggak nyampe. Jab straight. Oke. Jab straight. Oke. Oh. Itu pukulan jab strike. Arah sasaran jab straight berarti ke bagian atas. Ya, ke Muka. depan. Muka ke bagian depan atau muka lawan. Itu kalau ada poin tertentu nggak itu di muka atau gitu? Kalau di tinju amatir itu poinnya hitungannya ketika pukulannya tepat, Sepat sasaran keras, masuklah istilahnya. ya, itu yang dinilai. Dinilai. Sedangkan poinnya dari 8, 9 dan 10. Terus nanti ada draw poinnya sekian, saya Iya. baru paham. Oke, ini ilmu baru ya buat kita ya. Tapi Buat kalau- kalian semua Kalau juga. di tinju amatir itu tidak ada draw. Biasanya itu draw ketika eksibisi atau partai pengisi pertandingan. Mhm. Ya, itu yang dinamakan yang ada draw. Draw-nya. Tapi kalau event resminya pasti harus ada menang Ada kalah. menang kalah ya. Oke. Nah, kita lanjut teknik ke berikutnya, Uppercut. yaitu uppercut dan Uppercut. jab.
uppercut dan hook. Oke. Hook, sorry. Kalau- Uppercut gini. Ya, uppercut itu pukulan dari bawah. Uppercut pukulan dari bawah, berarti Oke. sasarannya adalah bagian Perut, perut, bisa juga bagian dagu. bagian dagu, dan ini juga ya ribs. Ya. Jadi kalau hook datang dari samping. oh Hook pukulannya dari samping. Gini. Terus, oke. Oke. Style tinju, Pak. Oh iya, sorry. Oke. Nah, Hook. Terus berarti ini hook ini dulu. oh hook ke kiri dulu. Ya, hook dari samping ke Mhm. depan. Oke, coba hook. Hook. Terus hook. Oh, Hook sorry. kanan. Ini hook kiri, hook kanan. Oke. Hook. Set. 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 Oh. Set. Oke. Wah. Ini bagus untuk bakar kalori ya. Iya, benar, Pak. Nah, kalau Crispinus ini buka gini nggak? Les pribadi nggak? Kalau sekarang kalau punya waktu luang saya cari juga. Nah, kalau teman-teman mau Ke rumah. serius main tinju atau sekedar untuk les privat Iya, bisa dipanggil kan? bisa untuk olahraga. Untuk buat olahraga. nurunin berat badan. Nanti masalah Gampang harga sekali. tanya langsung aja udah. Jangan tanya saya. Ini saya udah segini aja dah kos-kosan. Aduh. Yang penting membantu orang sehat aja. Oke, benar. Oh, tadi baru hook. Sekarang Ya, sekarang uppercut. uppercut itu Pukulan berarti dari bawah ke atas. bawah ke atas. Oke. Oke. Coba Posisi tinju. Wih, Yes, untung saya ingat. tinju. Uppercut. Oh, uppercut, kiri. Kanan. 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 Set. Set. Tangan kembali ke atas. Oh ya. Tut. Oke. Oh. Wah, keren. Itu aja bayangannya. Jadi, Oke, udah bisa dibuka. oke, terima kasih. Oke. Berarti untuk lebih lanjut nanti latihan langsung aja sama Crispinus. Ya. Untuk nomor, kontak, Instagram segala macam saya taruh di deskripsi langsung. Mau nanya-nanya, tanya langsung nanti. Mau masalah harga tanya sendiri. Oke? Ya. Ya udah kita balik ngobrol lagi. Lumayan ini capeknya. Kadang kami kalau latih tinju itu sejam itu bisa 1000 lebih kalori. Kalori, wah. Kalau dilatih benar-benar Intensitasnya bagus ya? serius, intensitas tinggi 1000 lebih kalori per jam. Bener. Ini tadi aja saya udah bergerak. Karena semua bergerak Ya, tubuhnya. semua anggota tubuh, tangan, kaki. Bagus untuk kesehatan ini. Telah mengenal tinju nih. Dan istilahnya sekarang Crispinus sudah tinju ini sudah menjadi sebuah Jalan hidup. gaya hidup dan menghasilkan juga ya. Iya. Dari tinju apa saja yang sudah Crispinus bisa dapatkan? Selain ya saya tadi gaya hidup sehat. Iya. Habis itu teman. Siap. Benar. Nah, apa lagi selain itu? Yang pertama saya bisa kuliah dengan dia berkat dari tinju, penghasilan dari tinju saya bisa kuliah sendiri dan saya bisa dikit memberi bantuan pada orang tua, bisa bantu orang tua dan yang seperti Bapak bilang tadi kenal ada teman dan juga dikenal banyak orang dan Banyak saya, ya, ketika kita lagi ada bantuan pasti selalu ada jalan saja. Kalau dekat-dekat ini nih, Crispinus, apakah ada event yang akan diikuti? Kalau untuk tahun ini kayaknya belum, mungkin tahun depan itu akan banyak event kejurnas dan mungkin event-event open turnamen dan mungkin juga ada untuk seleksi pelatnas kalau ada dan semoga saja saya bisa ikut di sana karena yang sebelumnya saya main di kelas 46 Main. Yes. Wah, nah ini perlu dijelaskan ini. Saya kelas 46 ini saya nggak paham ini. Gimana maksudnya? Ini berat badan atau gimana? Iya, itu. Gimana nih gininya? 46 Stratanya itu. Tinju itu saya tahu sih istilahnya kayak kelas terbang. Iya. Kelas apa bantam, bantam apa? Bantam. Batam, Bantam. Ya. Habis itu kelas berat. Ini maksudnya gimana nih? Kalau dari kelas-kelas tinju itu yang kalau di Indonesia yang paling kecil dari kelas putra ada 46 kg. Tapi sekarang udah berubah jadi udah naik 48 kg. Terus berikutnya ada 51,
terus 54, terus 57, 60, 63 setengah, 63,5, 69, 67, terus 71, 75. Berarti itu untuk kelas yang Ya, sampai kelas berat. semi profesional atau gimana? Itu amatir, Pak. Amatir masuknya. Wow. Nah, mungkin juga ini banyak yang belum tahu tinju profesional dan amatir Ya, itu ya. sebenarnya beda. Wah, wah ini ilmu bagus ini. Ya. Nah, apa ini perbedaan? Perbedaannya mungkin banyak orang ketika tak bertanya, kamu petinju ya? Oh iya, saya petinju. Oh ya, kapan kamu bisa lawan Dow Jordan contohnya? Padahal mereka nggak tahu kalau tinju itu ada dua. Yang pertama tinju amatir dan tinju profesional. Ya, sama seperti kalau sepak bola. Sepak bola, betul. Ada sepak bola Kelas amatir, semi pro dan pro. Ya, ada klub dan negara. Iya, iya, iya. Itu kalau bayangkan saja klub bisa ketemu negara itu nggak mungkin. Oh iya, ya, ketika ngerti, bertanding. paham. Saya Ya. paham sekarang. Tapi kalau hanya sekedar sparring Bisa saja. ya seperti itu. Oh, berarti Beda. profesional dan amatir itu adalah istilahnya, kalau amatir itu main di klub-klub dulu. Ya, di amatir itu lebih ke prestasi. Aha. Ya, sedangkan kalau profesional itu lebih ke bisnis, Pak. Oke. Ya, lebih ke itu. Siap, siap, siap. Nah, jadi ini ilmu baru buat teman-teman semua ya. Siapa tahu yang suka tinju tapi masih bingung juga tentang Ya, tinju istilah sebenarnya amatir itu- profesional ini ya. Ya. Bukan berarti nanti kita juara-juara di amatir ini langsung seketika naik ke profesional, ternyata tidak ya. Ya. Oh. Bisa juga kalau dari amatir ke profesional itu bisa. Bisa. Tapi kalau ke Profesional profesional ke- ke amatir itu agak rumit, agak susah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, setelah seandainya nih Crispinus sudah berhenti jadi atlet, Ya. udah ada bayangan nggak mau jadi apa? Jadi bisnismen kah? Karena saya tahu dia udah punya bisnis sekarang. Kalau saya kalau kayak Bapak bilang bisnis itu saya hanya Sampingan aja. sampingan aja Nah, buat kalau keinginan terbesarnya kalau setelah istilahnya pensiun lah. saya pengen bisa melatih generasi berikut ya, biar ada setelah saya itu berhenti tinju itu ada lagi yang berikut gitu, jadi tidak putus generasi. Wah, bagus ini. Jadi keinginan Crispinus adalah menjadi pelatih pastinya, Iya, dan ya siapa tahu nanti punya gedung sendiri, iya. ya, Punya tempat latihan. tempat latihan sendiri atau sasana sendiri ya kan. Ya, Ya, karena kita saya nggak pengen tahu ya. juga ada yang bisa terlebih anak-anak yang belum mempunyai jalan bisa dididik agar bisa ini loh masa depannya ya, bahwa tinju itu bukan hanya sekedar berkelahi saja sebenarnya di jalanan, bukan hanya sekedar kalau orang lihat tinju itu berkelahi di jalanan, sebenarnya itu ada tempat fasilitas tempat untuk kalau tinju itu bisa pukul orang secara gratis dan dikasih hadiah. Ya, seperti kita bahas di awal itu adalah mukul orang tapi dibayar. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau kalian istilahnya suka berkelahi itu sebenarnya banyak wadah ya. Iya. Salah satunya tinju. Iya. Itu ada Muay Thai, Iya, banyak. ada karate, ada Di Bali taekwondo. sini banyak sekali. Banyak sekali di sini. Iya. Nah, bedanya adalah kalian mau bergabung atau tidak. Iya. Kalau hanya sekedar jadi, mohon maaf ya, preman-preman jalanan ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ini Crispinus sudah membuktikan bahwa tekad dia, nakalnya dia manfaatkan sebaik-baiknya, akhirnya punya prestasi, dikenal banyak orang, dan kalian bisa lihat sendiri sekarang. Bisa diambil contoh seperti itu. Dan ketika udah ikut tinju bahkan sampai bosan, berkelahi itu bosan dan tidak mau lagi. Jadi sifatnya itu lebih ke kalau semakin mengenal tinju ya,
semakin terus dilatih, terus bahkan sifat itu kayak semacam semakin kalem, semakin menghargai orang akan dilatih juga, itu secara tidak langsung dilatih seperti itu, menghargai yang lebih tua. Secara mentality Ya, kita mentality. terbentuk jadinya ya. Terbentuk. Jadi kalau baru biasanya nih ya, Ya. saya juga mengalami soalnya waktu ikut karate, karena bapak kan karate ya, karate. Bapak saya karate ban hitam. Jadi waktu tahu yang namanya cara mukul, boh, orang diem pun ditantang. Nah tapi setelah sekian tahun latihan, pernah tahu kalah, akhirnya kita kalem sendiri. Benar dibilang Crispinus tadi, bosen berkelahi. Di lapangan sepak bola berkelahi sekarang udah bosen. Karena kita udah tahu sakitnya, udah tahu. Rasanya dipukul udah tahu, rasanya mukul udah tahu. Istilahnya semuanya udah tahu, akhirnya ya sudahlah gitu. Kalem aja jadinya. Nah, Crispinus terakhir nih, bukan terakhir sih, mungkin mau kasih tip-tip nggak? Tipsnya ya pertama dasar yang paling pertama itu punya niat dulu. Niat. Apapun usahanya, kalau kita tidak punya niat pasti Sudah jangan dah dilakukan. dasar ya. Yang kedua? Yang kedua terus rajin latihan. Rajin latihan. Jangan pernah putus asa, terus semangat. Gagal atau berhasilnya itu jangan pernah jemawa atau jangan pernah Tetap bosan, rendah jangan pernah hati lah puas ya, Pak. Terus belajar dari yang juara-juara, ikuti gerak-gerik istilahnya, gerak-gerik dari yang sudah pernah alamin. Curi ilmunya ya istilahnya ya. Tapi curi ilmunya untuk kebaikan kita, untuk Iya, prestasi kita Iya. lah istilahnya. benar. Wah, ya. Jadi benar sekali ya. Jadi yang pertama adalah, yang penting ada tekad dulu. Iya, tekan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tekadnya udah nggak ada ya percuma juga ya. Iya, Terus benar sekali, latih terus. iya, dilatih terus. Kalau awal-awal kita pasti yang merasakan ya capek, Iya, bosan. bosan, Ya. nikmati. Kalau sudah latihan bagus, teknik dasar bagus, itu udah pasti membuat mental kita juga bagus juga. Iya, benar. Ya. Orang yang tidak punya mental, tetapi kalau punya niat untuk melatih mentalnya, sebenarnya itu bisa. Pasti bisa. Iya. Jadi kita balik aja seperti kita waktu bayi ya. Iya. Bayi itu kan dia nggak tahu takut. Iya. Dia coba aja terus. Coba. Iya kan? terus. Kalau kita yang udah besar, kita karena udah tahu sakit, tahu gagal, akhirnya kita takut mencoba. Kalau bayi kan nggak tahu apa-apa. Iya. Yang dia tahu adalah dia mau jalan ke situ, gimana caranya? Mau dia guling-guling, mau dia merangkak, dia lakuin aja. Iya. Coba aja berpikir seperti itu ya, untuk melatih mental kita ya kan. Iya, benar. Wah, sobat musik semua, seru sekali saya ngobrol sama Crispinus, dan saya terima kasih banget nih udah mau Iya, sama. hadir ngobrol sama saya di konten saya di musik ini. Iya. Ya mudah-mudahan para pendengar musik atau penonton musik bisa mengambil banyak hikmah lah Iya. dari perjalanan seorang Crispinus. Mudah-mudahan adik-adik atau teman-teman petinju yang masih ingin meraih cita-citanya bisa melihat Crispinus sebagai cermin lah, Iya. bahwa ada segalanya tapi niat nggak ada untuk ya Sama saja. sama saja. Yang penting ada niat, jalankan. Iya. Pasti Jangan ada takut, jalan. pasti ada jalan. Waduh, bagus sekali. Terima kasih Crispinus. Iya, sama-sama. Kita jumpa lagi nanti kapan-kapan. Siap. Oh ya, tadi buat teman-teman yang mau latihan sama Crispinus, menjadikan personal trainernya, nanti saya kasih kontaknya di bawah. Nanti di teleponnya di sana. Untuk masalah harga silahkan ini gua aja. Dan juga buat yang pengen ikut tinju, yang mau pengen jadi atlet, kami bisa bantu juga. Ya. Baiklah, sekian dulu perbincangan saya hari ini di Ngusik Ngobrol Itu Asik, dan sampai jumpa di ngusik berikutnya, dan tentu saja dengan narasumber yang berbeda pula. Sampai jumpa.